Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana malam-malam Kamis setiap minggu kita secara rutin alhamdulillah bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan bisa terus berlanjut dalam rangka menebalkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setiap apa yang disampaikan pasti hal-hal yang baru atau pasti menambah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Tetapi tujuan utama kita mempelajari kajian-kajian keislaman adalah untuk menguatkan kembali sisi-sisi batin kita, terutama sisi keimanan kita, karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kita mendengar ceramah, membuka-buka pelajaran-pelajaran agama, itu sangat penting untuk bahasa kita tuh, kalau ibarat HP itu mancis, dices lagi, itu penting karena kan itu menurun, ada saat-saatnya menurun. Memang begitulah Allah memerintahkan kepada kita, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan sesuatu itu samuan sanggup kita menggawi. Karena kadang-kadang yang kita sampaikan ke orang lain pun ada saja bagian-bagian tentang kita kada sanggup menggawinya. Tapi bukan berarti dengan itu jangan disampaikan. Kita sampaikan kepada orang, mari tunaikan zakat. Ngomong kita kada berbicara, kada kau berzakat, tapi bukan berarti aku tidak kau melakukan ini, lalu kada disampaikan. Tetap kita sampaikan. Siapa tahu kita kada kawa, orang lain kawa, maka bagi kita akan mendapat bagian
yang sama dengan orang lain yang melakukannya. Jadi jangan khawatir, kita kadang-kala menggawi, kita sampaikan ke orang lain, itu bukan berarti kita nih seorang haji aja kadang menggawi aja, menyuruh orang lain. Kalau itu urusan yang wajib. Kalau urusan yang wajib itu karena kau ada. Kalau urusan yang sunat dan keutamaan-keutamaan, sampaikanlah sebanyak-banyaknya. Karena kau seorang menggawi, mudahan ada di antara orang lain yang bisa melaksanakannya. Alhamdulillah. Mun beratan karena kau menggawi, berarti sama tuh pada kesanggupan. Bapak wajar aja mun kada sanggup beratan, beratai kan. Tetapi tetap disampaikan. Jadi jangan ada ceramah gitu, kita ulang-ulang, kita apa? Itu jadi anak dari bahasa orang mancing sapi gitu itu aja terus dicocok sama aja, ada cocokan yang ingin itu aja juga. Tapi ada tujuan lain. Nah ini yang utama. Memang keadaan jiwa kita tuh saat tertentu ada saat menurunnya tuh. Jangankan kita sahabat Rasulullah saja ketika ya Rasulullah kami ini kenapa termasuk munafik satu. Ketika di hadapan dia bilang apa bahasa kitanya tuh rasa dekat dengan Tuhan, bilang anu Tuhan luar biasa keadaan keimanan nih. Tapi kayaknya bila sudah keluar bisa berubah. Ternyata Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah. Bertambah keimanan itu ketika kita melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi. Berkurang dengan kemaksiatan. Yang dengarannya hidup di masyarakat dengan bermacam-macam keadaan, suatu saat ada juga pengaruhnya ke diri kita. Ada juga keadaan yang mempengaruhi diri kita. Karena kau kan bersih terus kada kau. Ada saatnya tergelincir kepada kesalahan dan itu wajar. Ngarannya aja manusia. Manusia linsanu mahalun khata iwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itulah karakternya manusia. Nabi Adam pun ketika diperingatkan Allah jangan mendekati buah khuldi. Buah khuldi itu khuldi artinya kekal. Ini iblis mengarani bila makan ini kekal di surga. Bah dimakan sekalinya kebalikannya. Itulah iblis. Terlupa saat itu karena godaan yang luar biasa. Nah itu keadaan manusia. Tapi ketika keadaan sudah seperti itu, cepat-cepat kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Memperbanyak istighfar. Kita ini mbah sembahyang aja. Selesai salam, yang pertama dibaca di wirid istighfar. Imbah sembahyang tuh nang digawe. Apalagi nang pekerjaan-pekerjaan lain dunia tuh makinnya banyak tergelincirannya. Kita ini waktu sholat aja bisa rancak ada ingat lawan Tuhan. Perhatian sembahyang, perhatian sholat itu rancak kada ingatnya lawan Tuhan. Apalagi ketika di luar sholat. Maka perbanyaklah istighfar. Tapi karena setan ini terus membisiki ke dalam jiwa seseorang, biasa nampai beristighfar, mempacangan salah pulang. Setan memang seperti itu. Dia akan terus membisikkan kepada orang itu, kayaknya aja
Istilah tobat kain aja. Mun masih aja kain atau ulang pun kain aja kan bila sudah dirasa-rasa kada lagi kita ulang. Yang dikehendaki oleh syaitan dan iblis adalah ketika ini terulang lagi, pasrahatan kita melakukan tadi tidak istighfar, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, itu yang dikehendakinya. Kalau yang kita dalam ajaran agama Islam perbanyak istighfar, ini tujuannya adalah pembersihan. Sama aja ibarat bersepeda motor atau motor. Mun pacangan dicak ya kayaknya dosa dibasuh. Mun itu nang dipikirakan kada pacangan terbasuh sepeda motor kada pacangan dibasuh. Karena licak tuh ada pacangan debu dan licak tuh ada terus. Bila yang dipikirkan itu kan bayar apa bersihnya. Jadi pemikirannya harus dibalik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita istighfar. Mudah-mudahan ini kesalahan terakhir. Itu nang ada di jiwa kita. Niat kita mudah-mudahan di terakhir. Kalau nanti terulang lagi, Allah tetap membuka pintu ampunan. Itulah kasih sayang Allah. Berapapun kesalahan yang dilakukan manusia, tidak pernah Allah itu menutup pintu ampunan kepada kita. Ya, dengan catatan selama nyawa kita belum ditenggorokan, tidak ada istilah pintu ampunan itu tertutup. Lain kalau manusia mungkin sekali salah lawan manusia diulangi lagi sampai beberapa kali bisa kadang ampunan lagi. Itu manusia. Kalau Allah tidak seperti itu. Selalu dibukakan oleh Allah pintu ampunan. Maka la tayasu mir rohillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali. Yaitu tadi tujuan utamanya untuk menguatkan kembali batin kita, untuk menguatkan kembali keimanan kita. Yang akan kita kupas dan kita pelajari insyaallah adalah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu karya besar dari Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin itu artinya taman orang-orang soleh. Sesuai dengan nama kitabnya, memang dalam kitab ini penuh dengan sumber-sumber kesolehan. Umur dari beliau ini tidak panjang. Ketika beliau wafat sekitar 45 tahun saja. Umur beliau ketika wafat sekitar 45 tahun. Tetapi dengan umur yang tidak terlalu panjang, beliau mampu memberikan peninggalan karya yang luar biasa. Dan karya-karya beliau ini dipelajari orang dari dulu sampai sekarang, tidak pernah terhenti. Di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap zaman dipelajari. Berarti umur beliau yang singkat itu namanya
umur yang penuh dengan barakah. Kalau kita, berapa sudah umur masing-masing? Dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh beliau, memang sangat jauh. Kita jangankan menghasilkan, membaca kitab sidin aja kada sampai habis. Ulun tuh belajar kitab ini dengan Ustaz Haji Abdul Hamid Ibrahim di Tigarun. Termasuk kitab awal yang ulun belajar dengan beliau. Kada sampai tamat. Sampai sidin meninggal kada tamat kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar. Jadi dulu beberapa orang yang ada di beberapa tempat itu tiap minggu 2 kali ke rumah beliau belajar. Alhamdulillah dari beberapa tempat datang, ada dari Amtai Selatan, Amtai Tengah, Alabio, kumpulan beberapa orang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini ulun membaca dan kita yakin walaupun beliau sudah meninggal akan mendapatkan manfaat, pahala dari apa yang kita baca dan kita pelajari. Nah, itulah yang termasuk amal jariah. Seperti menyampaikan di khutbah kemarin, mudah-mudahan umur kita ini walaupun sudah terhenti kehidupan kita di dunia, tetapi sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber pahala itu tetap kita dapatkan dan kita rasakan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi ini karya beliau yang luar biasa, termasuk karya Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu sebenarnya nama tempat tinggal beliau, tempat kelahiran beliau. Beliau aslinya orang Nawa, Damaskus, Syria. Lalu di ujung nama beliau di An-Nawawi. Kalau ada kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi orang yang banyak kenal dan menyebut beliau itu Imam An-Nawawi. Kalau nama asli beliau Yahya bin Syaraf. Tapi kalau kita sebut Imam Yahya, orang bisa kada tahu. Orang taunya Imam An-Nawawi. Nah, itu. Sama Imam Syafi'i. Itu kada ngaran sidin, ngaran Padatuan. Syafi'i itu Padatuan diambil. Kalau nama si Muhammad bin Idris. Kita mulai dengan masuk ke mukaddimah. Di mukaddimah inilah kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Kenapa beliau ini walaupun sudah lama masa hidup beliau dahulu, tapi sampai sekarang tetap dikenang orang.
berarti ada sesuatu yang luar biasa. Kalau buku-buku kita yang lain, buku sekolah kita misalnya, buku sekolahan kita nang bari, nang waktu kita sekolah SD, itu mungkin wah ini kan dibaca orang lagi. Banyak buku-buku dahulu nang orang kada kenal lagi. Tetapi karya beliau ini sampai sekarang tetap dipelajari orang, dibaca orang. Beberapa karya yang luar biasa. Masuk kitab beliau yang membahas tentang penjelasan kitab Sahih Muslim, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Itu karya beliau luar biasa, banyaknya jilidnya. Kalau kita hitung umur beliau 45 tahun tadi menghasilkan karya mungkin kurang lebih 30-an judul lebih dengan jilid yang banyak. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu jilidnya luar biasa banyak. Kalau dihitung umur dengan karya yang sebanyak itu, rasa kada kamayuan waktu bahasa kita. Tidak cukup waktu menulis dan menghasilkan karya sebanyak itu. Tetapi kenapa bisa? Berarti ada barakah dari umur beliau. Umur pendek tapi luar biasa banyaknya karya beliau. Inilah namanya umur yang barakah. Sudah tidak terbatas oleh jam lagi. Karya beliau itu tidak bisa dihitung, hitungan hari tidak mencukupi. Kalau hitungan pemikiran kita. Tapi itulah anugerah Allah yang luar biasa. Kita mulai masuk ke mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah. Kita menerjemahkan alhamdulillah ini, segala puji bagi Allah. Mana segalanya? Ada situ tulis bahasa Arabnya segala tuh ada di situ. Dari mana orang tahu dan menerjemahkan segala puji? Itulah fungsi dari al yang di muka. Al itu di situ fungsinya lil istighraq. Istighraq itu gharaq itu artinya tenggelam. Semua tenggelam ke situ. Itu namanya istighraq. Bahasa lainnya, napa aja yang kita puji itu tujuannya kepada Allah. Kita memuji apa saja, pada hakikatnya itu tujuannya kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang pertama kita ingat itu Allah. Jangan tengah-tengah aja. Lupa kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, Masya Allah, Allah dulu yang diingat, sehingga kada lepas. Kita memuji sesuatu itu kada lepas. Kada lepas dari pujian kepada Allah. Masya Allah, bagusnya. Allah dulu yang diingat, sehingga tidak lepas dari pujian kepada Allah. Begitulah agama kita mengajarkan. Jadi memang benar bahwa segala puji itu bagi Allah. Ketika memuji apapun, jangan lupa diawali dengan ingat kepada Allah.
Itu alhamdulillah. Apa ta'rifnya pujian ini? Apa yang dimaksud dengan pujian ini? Itu fi'lun, satu perbuatan, yunbi'u an ta'zimil mun'im, yang tumbuh dari rasa ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah. Jangan hanya sekedar ucapan, tapi dasar bujur tulus bersumber dari jiwa kita. Memuji kepada Allah itu tulus bersumber dari jiwa kita. Itu baru bisa disebut memuji Allah. Kalau hanya sekedar ucapan alhamdulillah, belum bisa dinamakan memuji kepada Allah kalau tidak memang keluar dari lubuk hati, bahasa orang lubuk hati yang paling dalam. Ucapan alhamdulillah itu pun harus keluar dari hati yang paling dalam. Kita biasanya bisa kayak itu kalau nang kanan iman tuh kita seorang. Lalu berasa kehendaknya itu kada tunggal ketika kita merasakan seorang apapun dan bagaimanapun kita melihat kebaikan, maka pujian alhamdulillah tetap muncul dari jiwa kita yang paling dalam. Kemudian Allah itu Al-Wahid, tunggal, satu-satunya. Tidak ada syirikat bagi Allah. Ini adalah bentuk pentauhidan, pengesaan Allah baik pada sisi rububiyah maupun uluhiyah. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Maka yang berhak untuk disembah hanya Allah. Uluhiyahnya juga akan tertuju kepada Allah. Al-Wahid ini juga bermakna bahwa Allah itu esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Jadi tidak ada istilah dari Allah itu menetes ke makhluk. Tidak ada istilah dari Allah itu bisa menetes ke makhluk. Sehingga muncul ajaran wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti. Yang ini sudah lepas dari tauhid. Pasti lepas dari tauhid. Karena yang namanya tauhidul zat, zat Allah itu tidak bisa terbagi-bagi dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Misalnya zat Allah itu gabungan dari napa-napa. Ini gabungan ini lalu jadi Allah. Mustahil itu. Dan tidak, itu bukan ajaran Islam. Kemudian zat Allah juga menetes ke makhluk. Zat Allah itu menetes lalu jadi makhluk. Ini juga bukan ajaran agama Islam. Pasti bukan ajaran Islam. Karena itu bukan tauhid. Jadi bila ada mengatakan inilah ajaran paling tinggi, tinggi napanya? Tinggi kesesatannya. Lepas itu dari tauhidul zat. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini bukan hanya berarti kada berisi anak. Ini juga berarti bahwa kada ada zat Tuhan itu terpisah, menetes kepada yang lain. Dan ini banyak dianut oleh orang-orang, sehingga dinamakan nanti dengan wahdatul wujud. Ia aku, ia Tuhan. Di mana asal mulanya ini muncul? Asal mulanya muncul karena ajaran pertamanya zat Allah menetes. Itu tuh asal mulanya. Kemudian dari tetesan ini memancar lagi sehingga jadi semuaan. Ajaran tauhid pasti tidak seperti itu. Kalau zat Allah tuh bisa menetes itu, bukan Tuhan lagi ngarannya. Sama aja dengan makhluk yang bisa terbagi-bagi. Maka itu jelas bertentangan dengan ajaran tauhid. Hendak diberi label apapun, walaupun ngarannya bahasa Arab, dingarani ajarannya itu dengan bahasa Arab, kalau tidak benar, tidak bisa kita jadikan pegangan. Walaupun namanya nama Arab yang diambil, tapi ajaran yang diajarkan tidak benar, sesat. Nah, itu salah satunya penjelasan dari Al-Wahid Esa pada zatnya. Dan ini harus kita pegang teguh, jangan lepas ini. Oleh sebab itu, tauhid ini pertama harus didalami, sehingga ketika kita bertemu dengan ajaran yang tidak benar, itu jadi penyaring. Karena tanpa pendalaman akidah tauhid yang benar, mudah orang mano. Apalagi propagandanya luar biasa. Ini bisa terpengaruh kalau akidahnya tidak benar. Sehingga orang-orang dahulu selalu menyampaikan awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari agama itu apalagi kenal dengan benar. Kada hanya kenal dengan benar tauhid pada Allah. Dan ini kada sedikit yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti ini. Sehingga nanti ujung-ujungnya jangan heran kalau kada lagi sembahyang, kada lagi puasa, tidak lagi melakukan kewajiban. Sudah kenal, sudah makrifat ujar, makrifatnya sampai ke puncak. Apa puncaknya? Puncaknya itu tadi, ternyata seorang ini jat Tuhan dua aslinya. Mun sudah seorang ini titisan dari jat Tuhan dua, apalagi sembahyang. Mun nang disembah, iya aja nang menyembah lawan disembah sama. Yan mungkin pernah mendengar ini. Sama aja nang disembah lawan nang menyembah sama dan maka kada perlu lagi cukup eling. Nang jagoannya eling itu apa?
itu ia menyatakan asal kejadian. Maka yang pertama diajarkan kita harus tahu asal kejadian. Nang diajarkan apa? Nang asal kejadian. Puncaknya itu tadi. Kita ini aslinya zat Tuhan juga. Maulah kada berbahaya. Luar biasa ini bahayanya. Dan tidak sedikit orang yang menganut ajaran ini, ada sedikit. Mungkin wadah kita kan ada. Tapi dia jangan-jangan ada juga. Itu bisa juga nang kada mesti nang kada sembahyang tuh ada juga nang ada sembahyang itu nang dasar kuliah ada juga. Tapi ada juga nang kada sembahyang tuh karena keyakinannya kayak itu. Ada juga. Maka penting kita nih menjaga tauhid kita nih dengan tauhid nang bersih, nang lurus. Sehingga kadang mudah orang menyeret kita kepada kesesatan. Tidak mudah kita terseret kepada kesesatan. Nah ini awal pembuka dari beliau, Al-Wahid, Allah itu tunggal, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak menetes, tidak terdiri dari bagian-bagian lain. Bukan berarti Tuhan itu tidak mungkin dari zat lain bergabung-gabung lalu jadi Tuhan. Kalau bergabung-gabung jadi Tuhan, sama aja dengan makhluk. Sama aja dengan makhluk. Kita ini pun terdiri dari bagian-bagian, ada daging, ada tulang, itu zatnya, ada karbon, ada oksigen, ada apa-apa ahli kimia itu. Allah pasti tidak seperti itu. Itu harus tertanam kuat dalam diri kita. Bila tidak seperti itu, berarti ada yang salah tuh. Bila ajaran yang disampaikan tidak seperti itu, berarti ada yang salah. Tetapi pian jangan heran, nang seperti itu tuh isi dalil Al-Quran juga, ada hadisnya juga. Ini ayat Qurannya, ini hadisnya. Maka mengetahui makna dari ayat Al-Quran yang dibawa oleh mereka yang diterjemahkan dengan arah yang tidak benar tuh, kita juga harus tahu bahwa ini yang bujurnya kayak ini. Maka penting kita mempelajari kajian agama itu penting untuk membentengi diri kita dari tergelincir kepada ajaran yang tidak benar. Karena apa yang selain dari Allah, kullu ma siwa Allah itu makhluk. Apa saja ma siwa Allah selain daripada Allah itu pasti makhluk. Maka tidak ada zat yang itu adalah tetesan dari Allah. Itu titik awal ketergelinciran sebagian orang. Walaupun Allah ini Al-Wahid, tunggal, tapi ingat sambungannya, Al-Qahhar. Allah itu esa, tapi Al-Qahhar, maha memaksa. Al-Qahhar itu bahasa kita ya kadakawa dilawan. Lain kadakawa dilawang, kadakawa dilawan. Baik itu nang sudah tunduk kepada Allah, ataupun nang nyata-nyata mengingkari kepada Allah, tidak akan sanggup melawan Allah, walaupun Allah itu wahid, walaupun Allah itu ahad. Jangan ada dalam pikiran kita
mun kita manusia ini berataan melawan Tuhan, satu kekuatan sanggup mengalahkan Tuhan, jangan harap. Walaupun seluruh manusia menginginkan sesuatu yang bukan kehendak Allah, tetap yang berlaku kehendak Allah. Walaupun seluruh manusia menyatakan kada, walaupun seluruh manusia melawan, tetap yang berlaku kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika seluruh manusia, andainya banyak orang hendak memudarati kita, hendak menyakiti kita, maka dia tidak akan bisa memudarati kita sedikit pun, kecuali memang itu kehendak Allah. Itu keyakinan tauhid kita tuh harus mantap di jiwa kita. Walaupun semuanya ingin memberikan manfaat kepada kita, Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan bisa mencapainya. Itu juga bagian dari tauhid kita. Itu harus mantap menancap dalam jiwa kita. Nah, sampai sudah sedikit aja yang mau sampaikan, hanya kalimat awal, tapi ini mudah-mudahan bermanfaat. Berapa sedikit yang penting bermanfaat daripada banyak disampaikan kada nang berikutnya. Ini mungkin dahulu nang ulun sampaikan sebagai pembuka awal. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun pribadi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita, tauhid kita sampai akhir hayat kita. Kada lepas kita dari ketauhidan kepada Allah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari siksa api neraka. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.